Salam sejahtera, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Evi Afrilinda Silalahi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 7 Kota Pematang Siantar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa poin penting yang saya kembangkan. Yang pertama, apa yang menjadi kesimpulan materi modul 1.1? Yang kedua, bagaimana pemahaman sebelum mempelajari materi modul 1.1? Yang ketiga, bagaimana pemahaman setelah mempelajari materi modul 1.1? Dan yang keempat, apa rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas belajar? Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai ajas pendidikan, dasar pendidikan yang menuntun, kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman, serta budi pekerti merupakan hal yang penting yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, ajas pendidikan yaitu pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Dasar pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntun anak menebalkan garis samar-samar yang ada dalam dirinya agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam proses menuntun tersebut, Ki Hajar Dewantara berpedoman pada semboyan Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Guru diibaratkan sebagai petani atau pekebun, sedangkan anak murid diibaratkan sebagai benih yang disemai petani atau pekebun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang menyesuaikan pada lingkungan anak didik itu adalah kodrat alam, sedangkan pendidikan yang menyesuaikan pada perkembangan zaman itu adalah kodrat zaman. Mengenai budi pekerti, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya. Cipta ditambah rasa, ditambah karsa atau karya tambah pekerti akan mewujudkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Itulah yang menjadi kesimpulan dalam materi modul 1.1 refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari dan menyimpulkan materi modul 1.1, terjadi perubahan pemahaman dalam diri saya. Pemahaman sebelum dan sesudah mempelajari materi pada modul 1.1. Sebelum mempelajari materi modul 1.1, saya sangat beranggapan bahwa ketika guru mendominasi pembelajaran di kelas itu adalah hal yang baik. Saat peserta didik diam dan tenang mendengarkan guru berceramah adalah pembelajaran yang baik bagi anak didik. Namun setelah mempelajari materi modul 1.1, anggapan saya berubah. Anak justru harus diberi kemerdekaan dalam belajar di kelas sesuai dengan potensi, bakat, minat yang dimiliki. Guru memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi bagi anak didik untuk mengakomodir kebutuhan anak didik dalam belajar. Sebelum mempelajari materi modul 1.1, saya juga beranggapan bahwa anak itu ibarat kertas kosong yang bisa diisi guru sesuai dengan keinginan guru. Namun setelah mempelajari materi modul 1.1, anak bukanlah ibarat kertas kosong, tetapi anak adalah ibarat kertas yang berisi garis samar dan guru menuntun anak untuk menebalkan garis-garis samar yang ada pada anak tersebut. Sebelum mempelajari materi modul 1.1, bagi saya, mengenal karakteristik tiap anak didik bukan hal yang penting. Yang paling penting justru mentransfer ilmu ke setiap anak didik. Setelah mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa mengenal karakteristik setiap anak itu sangat penting agar dapat menciptakan suasana yang belajar yang tentunya sesuai dengan kebutuhan anak didik.
Sebelum mempelajari materi modul 1.1, saya menganggap guru itu ibarat pembicara yang handal, sedangkan anak didik ibarat pendengar yang budiman. Sesudah mempelajari materi modul 1.1, guru bukan pembicara yang handal, tetapi guru itu diibaratkan sebagai petani atau pekebun, sedangkan anak didik itu ibarat benih tanaman. Sebelum mempelajari materi modul 1.1, saya percaya bahwa nilai adalah tujuan yang paling penting dalam proses belajar. Setiap anak didik dituntut untuk mencapai kriteria ketuntasan minimal. Namun sesudah mempelajari materi modul 1.1, tujuan yang paling penting bukanlah nilai, tapi yang paling penting adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar anak dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Mengenai budi pekerti, sebelum mempelajari materi modul 1.1, saya menganggap bahwa budi pekerti anak didik menjadi tanggung jawab keluarga, wali kelas, guru bimbingan konseling, guru agama, dan guru PPKN. Setelah mempelajari materi modul 1.1, anggapan itu berubah. Setiap guru memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti pada setiap anak didik. Dengan adanya perubahan pemahaman dalam diri saya setelah mempelajari modul 1.1, hal ini menjadi dasar bagi saya untuk membuat rencana tindak lanjut. Apa yang dapat saya terapkan di kelas dalam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya lakukan ke depannya adalah berupaya melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada anak didik dengan merancang pembelajaran yang menarik dan variatif sesuai dengan kebutuhan anak didik. Menyiapkan media pembelajaran yang beragam untuk mengakomodasi kebutuhan anak didik. Membuat ice breaking dalam sesi pembelajaran di kelas agar anak didik tidak jenuh, serta melibatkan keaktifan anak didik di kelas. Saya juga akan berupaya mengenali karakteristik yang dimiliki oleh anak didik, mulai dari latar belakang anak didik, potensinya, bakatnya, dan minatnya, serta menjalin komunikasi yang baik dengan anak didik saya. Saya juga akan menerapkan sistem Among dalam pembelajaran di kelas saya, yaitu pembelajaran yang menuntun dan membimbing anak didik, bukan malah menuntut anak didik. Saya juga akan menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di kelas pembelajaran saya untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti pada anak didik. Saya juga akan menjadi guru pembelajar di kelas dengan menerapkan semboyan pendidikan Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi anak didik untuk menumbuhkan semangat belajar di kelas. Dan saya juga menggunakan sumber belajar yang beragam, mulai dari buku paket, internet, bahkan lingkungan sekitar untuk mengakomodir pembelajaran abad 21 pada anak didik saya dengan tetap menjaga kearifan lokal. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.